Nama Tuhan, selamat sore, selamat kita berkumpul dan berbakti. Kita akan menyanyikan lagu pujian penyertaan Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapa, atas anugerah-Mu Tuhan, atas kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh ada sebagaimana kami harus sampai saat ini Tuhan. Semuanya karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga kami Tuhan boleh berada di sini Tuhan. Untuk sebentar kami mau memuji, membesarkan nama-Mu Bapa. Lewat ibadah wanita kami ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati ibadah yang kami kerjakan saat hari ini ya Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, kuasa-Mu akan senantiasa melingkupi kami Tuhan, menaungi kami Tuhan, memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahannya sampai pada akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami hanya izinkan Tuhan kuasa-Mu yang akan bekerja dalam kehidupan kami, yang akan bekerja dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan kami tidak izinkan Tuhan kuasa-kuasa apapun yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan Tuhan Yesus ibadah wanita kami ini Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lanjut dengan kajian ada 20 besar kasih setia Tuhan.
Kalau tidak ada, saya mau menyaksikan cita kasihnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Umur saya bertambah 1 tahun jadi 49. Agak tua ya, agak. Tidak mau disebut tua. Puji nama Tuhan, di setiap kehidupan saya pribadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menyertai saya, baik saya maupun keluarga saya. Saya mengucap syukur. Saya juga banyak dikelilingi oleh saudara-saudara yang baik, yang banyak membantu doa, apalagi keluarga pastori. Terima kasih saya ucapkan. Mari sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Barangkali ada saya punya salah, mohon dimaafkan. Itu saja. Sambil menunggu persembahan, kita akan menyanyikan lagu Ajaib, Ajaiblah Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Kata Tuhan berjaya.
Biar ya Yesus, kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Kalau kami Tuhan Tuhan segala dosa kami, segala perbuatan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi kami begitu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua yang hadir di sini Tuhan,
Bentuklah kami menjadi bejana-Mu Tuhan, menjadi bejana yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Kami semua para wanita-wanita yang ada di sini Tuhan, bentuk kami menjadi bejana yang siap kami Tuhan dibentuk. Apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, apapun Tuhan segala persoalan pergumulan yang kami hadapi, kami seperti bejana yang bentuk, kami siap menghadapi itu Tuhan. Kami kuat Tuhan, kami mampu Tuhan, dan kami percaya bahwa kami akan dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Kami percaya persoalan kami Tuhan, kami akan dapat menyelesaikannya Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Tuhan yang sanggup menjawab segala seruan kami Tuhan. Kami mungkin pribadi Tuhan, wanita-wanita yang ada di tempat ini Tuhan, tidak tahu masalah kami semua Tuhan, tapi Engkau Allah yang mau mengetahui, yang tahu segalanya apa yang ada di dalam hati kami ini Tuhan. Satu pun tidak tersembunyi bagimu Tuhan. Mungkin kami dalam keadaan sakit, mungkin kami dalam kelemahan, mungkin kami Tuhan Tuhan susah, tapi kami mempunyai Allah yang luar biasa, yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa kami Tuhan. Dan kami percaya, kami pulang dari tempat ini, kami tidak pulang dengan sia-sia Tuhan. Kami yang rindu akan berkat-Mu, kami akan pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan. Kami yang rindu untuk kesembuhan Tuhan, kami akan pulang dengan kesembuhan dari Engkau, karena kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang sanggup menjawab segala doa-doa kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman. Kami percaya Tuhan, ada Engkau akan mengurapi kami Tuhan. Kuduskan kami semua yang hadir di sini Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan pendengaran kami, kuduskan ruangan ini Tuhan. Jika ada iblis yang ingin mengambil firman-Mu dari kami Tuhan, kami tolak isi semua Tuhan, dan kami hanya izinkan kuasa-Mu yang berkuasa Tuhan di tempat ini, sehingga firman yang kami dengarkan saat ini dapat kami bawa ke rumah kami masing-masing, dapat kami lakukan, sehingga firman itu dapat berbuah lebat dan buahnya manis Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, dan kami juga percaya bahwa hamba-Mu yang sebentar yang akan menyampaikan firman, Engkau sudah menutup bungkus hamba-Mu di dalam kasih-Mu. Firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu semua itu Tuhan, perkataan yang keluar daripada perkataan firman-Mu, Engkau akan mengurapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu. Engkau menguasai hati pikiran hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang tersampaikan semua itu berasal dari perkataan yang disampaikan oleh Engkau melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami sudah memberikan persembahan kami, besar kecil Engkau Maha Tahu Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan kami yang memberi, sehingga kami dapat memberi yang terbaik lagi untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Inilah kami Tuhan, inilah kami Yesus. Hanya di dalam satu nama kami berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan Mbak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ada sukacita, puji Tuhan. Kaum wanita yang dikasih Tuhan dan beberapa pria yang hadir. Puji Tuhan. Sore hari ini kita diiringi oleh penciuman bau sate dalam proses pembuatan. Oke, kita mau belajar tentang pikiran dunia dan pikiran Kristus ya. Karena saudara, kaum wanita yang luar biasa di tempat ini, setiap hari, terutama ibu-ibu, ada pertempuran dalam pikiran kita, ya betul? Saudara, pikiran dunia itu, karena kadang-kadang pikiran dunia itu menjadi pola pikir dari sejak kecil, ya. Pikiran dunia itu terbawa-bawa sampai sekarang ketika kita mungkin
sudah mulai sungguh-sungguh ikut Tuhan menjadi orang Kristen, ya. Seharusnya kan ketika kita bertobat mendalami Kristus, kita hidup dengan pikiran Kristus, tapi tidak bisa dipungkiri pikiran dunia itu masih bercokol dalam pikiran saya dan saudara, ya. Ini yang disebut proses perubahan pikiran, ya. Nah, tidak mudah memang memerlukan proses untuk saya dan saudara mengubah pikiran-pikiran dunia yang masih ada dalam pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Misalnya dalam masalah rumah tangga. Seringkali kita mungkin kecewa dengan pasangan kita, betul? Ada di sini yang tidak pernah kecewa dengan pasangannya? Tidak ada. Semua pasti pernah mengalami kekecewaan. Semua mungkin pernah mengalami apa yang dinamakan disakiti mungkin dengan kata-kata, ataupun dijelek-jelekin, ataupun diapain lah. Nah, pikiran dunia kalau kita mengalami hal itu gimana? Ikut aja infotainment, ya. Ikut aja sinetron Indosiar, cerai aja, pisah aja, betul? Nah, itu pikiran dunia. Tetapi pikiran Kristus, ampuni dan tetap mengasihi pasangan kita. Itu kan pikiran Kristus. Susah nggak? Susah, ya. Sulit. Kita harus mempunyai istilahnya usaha untuk melakukannya, gitu ya. Nah, dalam masalah memberi, pikiran dunia, pola pikir dunia hemat pangkal hemat pangkal kaya. Benar? Kalau kita hemat kata dunia, kita pasti kaya. Tapi firman Tuhan katakan, berilah maka kita akan diberi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Susah nggak? Susah. Lebih enak mana? Lebih enak kita medit. Lebih enak kita pelit, gitu loh. Lebih enak kita buat diri sendiri, nggak mau memberi buat gereja, nggak mau memberi buat sesama. Nah, itu kadang-kadang itu ada pertempuran dalam pikiran kita, dan ini terjadi setiap saat, setiap hari, ya. Nah, masih banyak hal-hal yang mungkin antara pikiran dunia dan pikiran Kristus itu bertolak belakang. Ini bertempur loh saudara setiap hari. Mulai dari saudara bangun tidur aja, antara saudara lihat HP sama berdoa, itu sudah terjadi pertempuran, betul? Saudara bangun tidur gimana? Betul? Nggak ada bangun tidur, terima kasih bohong. Ya, bangun tidur apa? Tuhan saya di mana? Betul? Betul. Hampir 90% lah. Ada yang 10% bangun tidur langsung ingat sama Tuhan. Tapi 90% itu bangun tidur raba-raba. HP-nya udah jatuh di bawah. Itu LCD-nya rusak. Ya, Ibu Kartini HP-nya kenapa? Pas bangun tidur gini-gini jatuh. Ya, atau ada juga masih tidur deh. Terus kita lihat HP sambil tiduran, jatuh ke kepala, benjol. Kata Tuhan, syukur. Bukannya berdoa malah lihat HP. Nah, kita buka dalam 2 Korintus pasal 10. Apa yang Rasul Paulus katakan tentang pikiran, ya? 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai pada ayat 6. Memang saya dan saudara kita, kami masih hidup di dunia. Ada yang mau pulang kampung duluan? Tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Saya dan saudara masih tinggal di dunia. Tapi memang Tuhan katakan pikirannya jangan duniawi, ya, dengan kata lain. Terus ayat 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya, ayat 5. Tante nak kepencet kayaknya tante. Ini kita mau zoom bareng-bareng apa? Awas. Tunggu, Tante Nok HP-nya kepencet kayaknya. Ini saya ada itu permintaan untuk apa? Kalau ya, ada ibu-ibu saudara. Pas ibadah teleponnya berdering.
panik. Tenang aja kalau itu. Kalau panik kita malah gerasa kerusuk kelempar kena orang, saudara. Tenang aja kalau HP-nya bunyi lupa di silent, tenang aja. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, ya, dan menaklukkannya kepada Kristus. Sampai situ dulu, ya. Jadi Rasul Paulus mengatakan kita tuh harus menaklukkan pikiran kita. Yang bercokol di pikiran saya dan saudara itu pikiran duniawi, karena kita masih hidup di dunia. Pengennya nggak mau memberi, pengennya nggak mau mengampuni, pengennya ini nih daging. Kalau lagi berantem pengennya cerai aja, pengennya pokoknya yang daging-daging itu pikiran dunia. Nah, Rasul Paulus bilang kita harus menawan. Menawan itu apa? Memenjarakan, menaklukkan. Ya, ada orang Kristen suka bilang, oh saya bertobat aja. Saya sudah bertobat tahun 2000 misalnya. Tapi sekarang kok masih bertobat nggak? Kadang-kadang itu jadi pertanyaan. Karena salah satu bukti kalau saya dan saudara bertobat, ada perubahan pikiran. Dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Kita bilang kita bertobat, tapi dosanya jalan terus. Gimana mau disebut bertobat? Karena pertobatan itu bukan terjadi, oh saya bertobat tahun 2000. Itu cuma momen awal. Tapi pertobatan yang sesungguhnya terjadi setiap hari, setiap saat. Pertobatan itu berlangsung terus. Kita kerjakan terus. Pertobatan awal mungkin terjadi ketika kita didoain jatuh, gak ada yang megang. Ada Bapak Ibu Saudara yang altar call, didoakan jatuh gak ada yang nada, sakit. Ya, pertobatan terjadi mungkin ketika kita malam-malam bangun tidur misalnya gitu, ya. Tapi pertobatan bukan masa lalu. Pertobatan mungkin bukan di hari Minggu saja. Oh, ada orang Kristen yang bertobat ini hari Minggu aja. Jadi hari Minggu itu dia kudus banget, shalom gitu. Puji Tuhan. Hari Senin kupluk siap, maaf ya. Ya, ada kan soal itu? Hari Minggu kayak malaikat aja. Itu suami saya hari Minggu, waduh, baik banget, pakai es banget. Tapi hari Senin, Selasa, hari monsternya udah kelihatan. Apalagi hari Rabu, hari Kamis itu tanda-tanda kejatuhan. Hari Minggu mulai bertobat lagi. Enggak gitu saudara kalau bertobat itu, ya. Bertobat itu bukan hanya di saat kita KKR aja, oh bertobat, enggak. Pertobatan itu berlangsung setiap hari. Karena harus terjadi terus menerus. Coba Roma 12 ayat 2. Ini yang harus kita lakukan untuk menaklukkan pikiran kita, ya. Pertobatan itu efeknya apa? Kita berpikirnya bukan secara duniawi lagi, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia ini kejahatan balas kejahatan, kita kejahatan balas dengan kebaikan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga saya dan saudara bisa membedakan pikiran dunia dan pikiran Kristus. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Itu ya. Nah, Rasul Paulus dari ayat-ayat tadi di Korintus tadi ada 3 tips yang ingin saya bagikan buat saya dan saudara untuk bisa merubah. Paling tidak ada 3 tips yang akan kita pelajari untuk bisa merubah pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Yang pertama, saya dan saudara harus mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Abis dengerin firman ngapain kaget? Diam aja, bengong. Enggak. Abis kita dengar, melakukan. Ya, itu senjata saya dan saudara. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Jangan masuk kuping kiri, keluar
Oh, nggak keluar-keluar. Karena yang di sini mampet jadi budek. Ya, kadang-kadang orang Kristen senangnya cuma dengerin aja, tapi melakukannya tebang pilih. Oh, kalau masalah mengampuni enggak. Kalau saya memberi, oke lah. Tapi kalau mengampuni nanti dulu. Harga diri saya terlalu tinggi untuk mengampuni orang lain. Ada kayak gitu? Ada. Jadi melakukan firman-Nya, melakukan firman itu dipilih-pilih. Kalau yang enak buat kita, kita lakukan. Kalau nggak enak, harus bayar harga, apalagi harus keluar uang. Oh, saya nggak mau lakukan. Tebang pilih. Kita sering dengar. Nah, ketika saya dan saudara dengar firman dan melakukannya, itu membantu ya untuk mengubah pikiran dunia yang masih ada di otak kita, diubah menjadi pikiran Kristus. Karena kekristenan itu adalah belajar dan melakukan terus, menurut bahasa kerennya itu learning by doing. Ya, belajar, lakukan, belajar, lakukan. Dengar firman, lakukan. Firman Rabu, dengarnya ini, besoknya lakukan. Bahkan malam itu juga lakukan. Karena itulah yang namanya merubah pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Jangan cuma jago teori. Betul? Oh, kalau ngomong pinter, tapi melakukan kadang-kadang gak bisa. Nah, Yesus itu dia bukan hanya jago teori. Dia bilang aku mengasihimu. Buktinya dia buktikan di atas kayu salib. Dia nggak cuma ngomong I love you, dia nggak cuma ngomong, tapi dia benar-benar melakukan. Nah, itu yang harus kita teladani. Karena kekristenan itu nggak bisa kayak Thomas, lihat dulu baru percaya. Enggak. Kekristenan itu mengampuni dulu, baru ada pemberian. Kekristenan itu apa? Memberi dulu, maka engkau akan diberi. Kekristenan itu apa? Banyak. Mengampuni dulu, mengasihi dulu. Itu ada tindakan iman yang saya dan saudara lakukan. Ya, itu yang pertama tadi apa? Mendengar dan melakukan. Yang kedua, disiplin. Untuk menaklukkan pikiran, saudara memerlukan kedisiplinan. Disiplin melakukan firman Tuhan. Bukan hanya disiplin dilakukan firman Tuhan itu cuma tanggal merah aja, enggak. Cuma hari Minggu saja saya mau melakukan firman Tuhan saja. Atau waktu KKR, atau nanti nih Natal nih, hari itu saya tanggal 9 Desember, hari itu saya mau melakukan firman seharian. Lakukan firman itu tiap hari, harus disiplin. Kalau kita bangun pagi berdoa, baca Alkitab, lakukan terus. Walaupun lagi gak enak badan, lakukan terus. Itu namanya disiplin ibadah, disiplin berdoa, disiplin baca firman, disiplin puasa. Gak enak memang. Betul? Ada yang enak, oh saya suka cita. Enggak, awalnya gak enak. Tapi ketika kita disiplin melakukannya, itu jadi kebiasaan. Ketika kita biasa melakukannya, itu jadi gaya hidup. Betul? Saudara kalau udah biasa baca firman, terus pada suatu hari saudara nggak baca firman, itu ada yang nggak enak di hati. Betul? Itu sudah jadi gaya hidup. Kayak kita kalau makan, ada orang yang dipaksa makan, nggak ada kecuali sakit. Itu sudah jadi kebiasaan. Aduh, saya belum makan. Kecuali yang lihat. Hah? Ya, yang salah langsung bereaksi. Ya, nggak enak memang kalau disiplin, saudara. Nah, nggak enak di awal, tapi kita akan bersenang-senang kemudian. Betul? Ya. Jangan kasih celah sama iblis. Iblis itu cuma bisa menyerang saudara lewat pikiran. Kalau saudara sudah ditebus oleh Yesus, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi satu-satunya akses iblis dalam hidup saya dan saudara lewat pikiran. Makanya terjadi pertempuran setiap saat antara pikiran dunia
dengan pikiran Kristus. Ya. Karena akses yang bisa dimasuki iblis hanya lewat ini nih, ya. Disiplin, jaga pikiran dan jaga hati, jangan kasih kesempatan. Efesus 4 ayat 27 nih, coba. Efesus pasal 4 ayat 27. Apa yang dikatakan firman Tuhan di situ? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ini udah peringatan, saudara. Karena ketika kesempatan itu terbuka walau kecil aja, itu dia akan masuk pelan-pelan, lama-lama menguasai, ya. Saudara perhatikan, kalau pria itu harus hati-hati dengan apa yang dia lihat, betul? Saudara perhatikan suami saudara, kalau jalan ke mall terus, kan? Kalau ke kolam renang, ya kita suka, kok Ibu Lisa kayak ketawanya itu banget gitu. Karena pria itu tertarik dengan apa yang dia lihat. Bilang sama suami-suami saudara yang masih punya suami, ntar opung ke pulang kampung. Ya, hati-hati dengan apa yang dilihat. Boleh lihat, tapi di sini jangan diolah. Ya, pria-pria. Kalau pria lihat cewek pakai rok mini, itu cepat tuh. Langsung dia nangkep, ngerekam. Betul? Betul nggak? Pria normal. Ya, tapi kalau wanita, saudara lihat cewek pakai rok mini, lihat cowok misalnya pakai yang seksi, kita nggak tertarik ya, bener nggak? Kita malah jijik, apalagi yang berbulu, betul? Ya kan? Karena wanita kelemahannya bukan di mata, tapi di telinga, ya. Banyak kaum wanita yang jatuh dalam dosa gara-gara telinga, kuping, ya. Saudara perhatikan leluhur kita, Ibu Hawa, Ibu Adam. Ya, coba Hawa itu dibisikin sama ular apa? Itu tuh buah itu bagus, enak, manis. Masuk di telinga, diolah sama Hawa, ya. Coba yang dibisikin Adam, pasti kayaknya nggak ngefek. Ya, karena yang dibisikin wanita itu mudah terayu, mudah terpengaruh lewat bisikan. Ya. Wanita itu kalau dipuji, betul? Bisa, Ibu Ali cantik banget sekarang, langsing banget. Tuh kan, langsung gitu loh reaksinya. Ya, itu langsung cherry bell-nya keluar. Coba Pak Saryanto digituin nggak ngefek. Ini Pak Saryanto ganteng banget, gak ngefek. Tapi kalau perempuan itu dipuji, langsung yang tadinya galak sudah langsung manis-manisnya. Jadi hati-hati. Ibu-ibu kalau dipuji pria lain, ya, kalau dipuji suami sendiri nggak apa-apa, telan. Secentil-centilnya di depan suami. Ih, kamu cantik banget, makasih. Nggak boleh gitu. Tapi kalau suami orang muji saudara, bilang terima kasih, titik. Amin. Jangan Ibu Alit dipuji pria lain. Misal contoh ya Bu ya, Ibu dipuji, waduh, sesalit, kayaknya hari ini semakin cantik. Dan langsung, terima kasih. Pulang ke rumah ngedit foto buat yang muji tadi, betul? Itu kalau kita enggak disiplin jaga pikiran dan jaga hati. Makanya wanita kalau dipuji oleh pria lain, oleh suami orang, bilang terima kasih dan titik. Jangan minta nomor WA-nya, bahaya. Ya, kalau dipuji bilang makasih, udah telan, titik, buang. Oh, kalau lanjut bahaya soalnya, ya, bahaya. Disiplin. Suami-suami bilangin nanti suaminya, disiplin, Pak, itu jaga di mata, enggak saya colok. Ya, suami saudara dan kita istri-istri adalah pasangan yang terbaik dengan pasangan masing-masingnya.
Amin. Itu yang terbaik. Mau suami saudara ngoroknya sampai berapa oktav, terima dengan ucapan syukur. Ibu atau sampai otak 7. Gak apa-apa. Itu pasangan terbaik dari Tuhan. Kita mungkin gak bisa menemukannya di suami yang lain. Ngorok yang paling gede. Yang kedua itu tadi apa? Disiplin ya. Ya, ibu-ibu disiplin. Jaga telinga. Kalau ke mall jaga mata. Biar lihat harga. Yang ketiga taat. Saudara, kalau taat itu berarti mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak kita inginkan, betul? Kita taat di lampu merah, kita taat sebenarnya pengen nerobos, ya, di tutupan kereta pengennya terobos, tapi karena kita taat peraturan kita harus berhenti. Mengampuni itu taat nggak? Taat. Ada hobinya, misalnya Cilisa ketika misalnya dulu daftar pekerjaan, hobinya apa Bu? Mengampuni Pak. Nggak ada. Karena mengampuni itu perlu ketaatan. Memberi juga perlu ketaatan, saudara. Saudara yang dasarnya pelit, disuruh memberi itu berat. Memberi duit, memberi tumpangan, memberi pengampunan, ya, memberi perhatian, memberi waktu itu perlu ketaatan. Melakukan firman Tuhan, tetapi setiap ada ketaatan selalu ada kuasa yang luar biasa, ya. Karena peperangan rohani bukan terjadi ketika suruh menegakkan nama Yesus seluruhnya keluar, bukan hanya itu. Peperangan rohani yang sesungguhnya terjadi dalam pikiran, ya. Ketika saudara taat sama firman, itu kita nengking apapun nggak diketawain iblis. Tapi banyak orang Kristen nggak taat sama firman, tapi sok-sok nengking. Kata iblisnya gini, lu sama gue sama. Betul? Ini terjadi loh, ya. Di Kisah Rasul 19, saudara kalau baca, di situ Rasul Paulus, baca di rumah ya, terlalu panjang. Rasul Paulus masuk ke kota Efesus, ya. Nah, di kota Efesus itu ada orang kuat yang kalau kita misalnya di Jogja itu Nyi Roro Kidul, betul? Kalau di Bandung itu Dayang Sumbi. Kalau di mana lagi? Nyi Roro Kidul, Dayang Sumbi, apalagi? Daya. Ya, biasanya ada kepercayaan seperti itu. Nah, di Efesus itu ada orang kuat kepercayaan masyarakat di situ yang namanya Dewi Artemis. Nah, ketika Rasul Paulus masuk di kota itu, ya, dia menyembuhkan orang sakit, tumpang tangan. Ada anak-anak imam sekewa. Niatnya baik, pengen bantu Rasul Paulus, dengking-dengking roh jahat. Ya, sudah tahu apa yang terjadi? Itu dijawab sama setannya. Coba Kisah Rasul 19 ayat 15. Saya cuma bacakan ayat itu saja ya. Kisah Rasul 19 ayat 15. Ini, nah, ketika anak-anak imam sekewa coba, dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahatnya ngomong gini. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu siapa kamu? Dengan kata lain, kita selevel. Lu udah gue nih jago berbuat dosa, lu apalagi? Kalau istilah itu ya. Ada kesaksian seorang hamba Tuhan. Ya, hati-hati kalau nanti setan, jangan sampai setannya balik. Itu ya. Ada cerita seorang hamba Tuhan, dia diminta doa oleh oma-oma. Nah, oma-oma ini baru bertobat ternyata. Terus ada teman hamba Tuhan ini datang dengan PD-nya tanpa tahu masalahnya. Ini teman hamba Tuhan ini lagi dalam nama Yesus, roh perzinahan keluar. Hamba Tuhan ini bilang, emang oma-oma ini selingkuh sama siapa ketika berdoa gitu ya. Terus tahu nggak apa yang terjadi saudara? Si oma ini ngomong, tapi suaranya lain karena ada roh jahat, masih ada roh jahat dalam diri orang. Jadi ada suara pria ngomong gini, kita kan sama. Jadi ternyata setelah habis doa tengking, ini teman hamba Tuhan ini akhirnya ngaku bahwa dia baru kumpul kebo sama pacarnya. Jadi
kumpul kebo berusaha nengking-nengking orang lain. Makanya kalau kita menengking-nengking, taat dulu. Karena ketika kita taat sama firman Tuhan, iblis takut. Tarik nafas pelan-pelan, jangan sampai kelempar. Matinya pelan-pelan aja, jangan panik ya. Pelan-pelan aja. Panik kelempar kena kata wawa. Ya, jangan sampai setan ngetawain orang Kristen karena yang nengking-nengking setan tapi nggak taat sama firman Tuhan ya. Hati kita harus taat dulu, kita taat dengan firman, lakukan disiplin, nah itu setan kabur, percaya. Nah, ada satu hal yang menghalangi proses perubahan pikiran dari pikiran dunia menjadi pikiran Kristus. Siapa dia? Kemarin tahu? Dia orang Mantungan. Enggak. Namanya kekhawatiran. Kalau iblis datang sama Floren dalam bentuk genderuwo, Floren langsung udahlah nama Yesus genderuwo, pergi. Tapi kalau datangnya dalam bentuk kekhawatiran, ini itu berhasil mengecoh manusia. Karena kekhawatiran itu adalah produk kerajaan kuasa kegelapan. Ditaruh iblis di mana kekhawatiran? Di hati. Kalau orang sudah khawatir, orang sudah cemas, itu akan sulit melakukan firman Tuhan. Betul? Kalau orang sudah khawatir, akan sulit untuk disiplin. Kalau orang sudah khawatir, sudah cemas, akan sulit untuk taat akan firman Tuhan. Orang bahkan kalau sudah khawatir, sudah cemas, itu sulit membedakan antara masalah dengan dosa. Jadi ada lagi cerita, saudara. Seorang hamba Tuhan punya teman SD. Dia ditelepon sama teman SD-nya. Pastor, saya mau ketemuan, gak enak ngomong di telepon. Oke. Mereka ketemuan di Tasya Store. Nah, lucu ya. Ngobrol-ngobrol, ternyata temannya ini pengakuan. Jadi dia bilang gini, sebut saja Mawar. Misalnya temennya siapa ya? Laki-laki. Misalnya ya, Om Dani. Nah, karena teman SD manggilnya nama. Den, kenapa? Kemarin saya baru reunian. Nah, terus masalahnya gimana? Saya ketemu mantan di acara reuni tersebut. Lah terus masalahnya di mana? Akhirnya karena ketemuan di reunian, kami, perempuan ini sedang dalam kekhawatiran. Suaminya nggak pernah berubah, padahal baru menikah 3 tahun. Nggak ada perubahan, tetep aja kamu nyebelin. Terus dicerita lagi. Terus masalahnya gimana? Akhirnya saya suka ketemuan sama mantan. Tadinya sebulan sekali. Terus akhirnya seminggu sekali. Sekarang akhirnya tiap hari. Dan kemarin kami ketemuan, lalu habis ketemuan minum kopi, check-in ke hotel. Orang kalau udah khawatir, sulit membedakan antara masalah kekhawatiran dengan dosa. Betul? Saudara kalau udah panik, udah khawatir, itu kadang-kadang ngambil keputusan yang berbahaya. Ya, hati-hati saudara. Jangan sampai kita membawa diri kita ke medan musuh, betul nggak? Jadi karena khawatir sama suami sendiri, akhirnya selingkuh. Luaran ngeliat jangan gitu deh. Ini 17 tahun ke atas. Ya, nah kita melihat ada 3, singkat aja ya. 3 orang dalam Alkitab yang diganggu oleh kekhawatiran, diganggu, tapi mereka menang. Yang pertama, 1 Samuel 27 ayat yang pertama, ya, hati-hati dengan kekhawatiran. 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Apa di situ dicatat oleh firman Tuhan? 1 Samuel 27 ayat yang pertama. Nah, tetapi Daud berpikir dalam awal dari pikirannya. Bagaimanapun juga pada suatu hari
binasa oleh tangan Saul. Tenang. Jangan panik. Jangan panik kalau dibanting loh tante lagi. Ya. Ini saudara kalau baca dengan teliti, Daud itu ada rasa khawatir. Ya, coba perhatikan. Ya. Jadi tidak ada lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Jadi ada pertengkaran antara menantu dengan mertua. Saudara sering bertengkar dengan mertua atau dengan menantu? Jangan kaget. Dari dulu sudah ada. Ini antara Saul dengan Daud, betul kan? Menantu dan mertua. Jadi tidak ada lebih baik. Jadi kata Daud tuh, aku kabur aja ke negeri orang Filistin, maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi dan mati. Ya, lagi di seluruh Israel dan aku akan terluput. Jadi saudara kalau perhatikan baca ayat ini, ada nada khawatir dalam diri. Jadi karena dia khawatir dikejar-kejar Saul, dia kabur ke negeri orang Filistin. Filistin itu apa? Musuhnya Israel. Saudara bayangkan, Daud itu kabur ke negeri musuh. Kayak tadi perempuan tadi yang khawatir, dia menyerahkan diri ke daerah musuh dengan selingkuh. Ya. Jadi ini antara ribut mertua dan menantu. Jadi biasa. Kalau menantu dan mertua ribut. Saudara jangan suka iri sama Adam dan Hawa. Kenapa? Mereka nggak punya mertua. Ya, jangan iri, terima aja. Kalau masih ada ribut berarti saudara masih hidup. Ya, ini nadanya khawatir loh si Daud ini. Filistin kan musuhnya orang Israel. Nah, kasus Daud seperti ini banyak terjadi hari-hari ini. Kalau ketika orang Kristen khawatir, itu kadang-kadang udah panik, nggak ada firman lagi di sini. Pikiran Kristus itu udah nggak ada. Maunya apa? Lari dari kenyataan. Tapi akhirnya Daud menang. Dia kembali ke pikiran Kristus. Benar baca lagi. Yang kedua, kita belajar dari Elia. Elia itu singkat aja ya saya cerita. Melihat kedahsyatan Tuhan. Saudara baca di Alkitab. Dia melihat api turun dari langit, ya. Kalau saudara baca kisah Elia dan membakar nabi-nabi Baal, ya. Baca sendiri. Itu hanya Elia yang bisa lihat kayak gitu. Karena ibu-ibu yang ibu lihat apa? Api dari kompor. Ibu-ibu pernah lihat api dari langit? Nggak pernah kayak gitu. Tiap hari saya lihat api keluar dari kompor. Ya, habis Elia melihat itu betapa dahsyatnya Tuhan. Nabi-nabi Baal semua mati karena disambar api dari langit, kuasa Tuhan dahsyat. Saya coba istilahnya kalau Elia hidup di masa ini, habis dia melihat hal itu, besoknya dia dapat WhatsApp dari perempuan yang namanya Isabel. Siapa saudara? Isabel. Isi WA-nya singkat. Kamu juga akan mati seperti nabi-nabi Baal. Cuma gitu doang. Apa yang terjadi dalam diri Elia? Dia ketakutan. Saudara baca di itu ya, di Alkitab. Itu Elia sampai gini, Tuhan lebih baik aku mati aja. Padahal kemarin dia baru melihat kuasa Tuhan. Nah, orang kalau udah khawatir, itu imannya itu nggak bersisa, pikiran Kristusnya udah nggak ada. Ya, hati untungnya Elia berbalik. Cerita ketiga tentang Yesus. Saudara tahu? Yesus pernah diganggu oleh kekhawatiran di mana? Di taman Getsemani. Betul? Ya. Yesus bilang, Bapak kalau ada pilihan lain, aku pilih yang lain deh. Ya, istilahnya kayak gitu. Jangan yang ini Bapak, itu berat banget.
berat banget Bapak. Istilahnya kayak sampai keringatnya bercampur darah. Itu orang khawatir tingkat tinggi menurut medis ya. Nah, untungnya Yesus taat. Akhirnya dia mengambil keputusan apa? Biarlah kehendakmu yang terjadi. Dia ikuti proses penyaliban itu. Dia dicambuk, dia dihina, disalib. Untungnya Yesus taat sampai akhir. Coba kalau Yesus gak taat, tiba-tiba ketika dia pikul salib, dia berubah pikiran. Jadi kodok kamu semua ya, pasukan Romawi, ya kan? Dia berkuasa. Tapi karena dia taat dan taat sampai mati, kekhawatiran Yesus kalah. Amin. Ya, karena kekhawatiran itu dari si jahat. Dia tabur setiap hari, takut, khawatir, cemas. Anak-anak saya gimana, keluarga saya gimana, aduh usaha saya gimana, misalnya ya. Takut itu harus saudara hadapi. Kalau bahaya harus ya. Misalnya Aca lihat ular kobra. Oh, dengan iman, roh yang ada dalam diri saya lebih besar dari ular itu. Nah, ninung, dia mainin ularnya. Padahal bahaya, itu namanya bego. Maaf. Kalau takut harus dihadapi. Kalau bahaya harus dihindari. Ya. Bilang sama bapak-bapak, kalau rok ini hindari, bahaya. Ya. Pujian dari laki-laki lain suami orang harus dihindari, bahaya. Saudara sering pernah naik pesawat? Saya belum pernah. Ada yang pernah mengalami apa namanya turbulensi? Pernah Ibu Lisa? Terus gimana? Langsung pegang kalung salibnya, langsung komsel di pesawat, betul kan? Langsung ingat sama Tuhan, betul? Tapi coba anak kecil, anak kecil kalau mengalami turbulensi di atas pesawat mikir, berhenti, kok berhenti? Padahal orang tuanya, kamu ini kok berhenti, ini udah jantungnya sampai mau copot, betul? Kalau udah di atas tuh beda ceritanya, gitu ya. Ya, sering naik pesawat. Jadi kekhawatiran, takut mati, hadapi. Saudara pernah terlintas takut mati? Jangan takut. Mati itu bisa menjemput kapan aja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ini saya dan saudara lagi ngantri. Siapa yang mau ambil kupon duluan? Baru pulang mau ambil. Udah 49 ya Bunda ya. Siapa yang paling tua di sini? Opung aja gak takut mati loh. Oh, saya masih ada rencana ke depannya. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Jangan takut mati itu kapan aja Tuhan mau panggil, siap. Makanya persiapan, dengar dan melakukan firman. Ya. Kayak Google Maps. Ngobrol apa itu di belakang? Ya. Belum dandan. Nah, saudara tahu peta atlas, zaman dulu kita bilangnya atlas ya. Kalau sekarang Google Maps ya. Saudara kalau nggak tahu jalan, itu harus dipandu dengan Google Maps ya kalau sekarang kita berkendaraan. Nah, jadikan firman Tuhan sebagai petunjuk yang utama dalam hidup saya dan saudara. Kayak Google Maps. Gimana bahasanya, Cak? 100 meter lagi belok kiri. Ya gitu ya, Cak. 200 meter lagi belok kanan. Coba saudara nggak ikut. 200 meter lagi belok kiri. Saudara belok kanan. Makin jauh nggak ke tujuan? Makin itu muter aja. Mau beli sambal asam bisa 10 jam. Ya. Tapi kalau saudara ikut petunjuk Google Maps yang namanya Alkitab dalam hidup saya dan saudara, saudara akan tiba di tempat rencana Tuhan masing-masing tepat pada waktunya. Betul? Biasanya kan kalau Google Maps 5 menit lagi itu ada keterangannya kan.
Kalau saudara nggak patuh, nggak taat, nggak dengar-dengaran, nggak disiplin, ya, nggak melakukan, itu saudara tadinya 5 menit bisa jadi 5 jam. Seperti bangsa Israel, ya. Beberapa waktu lalu saya sampaikan, karena ketidakpercayaan bangsa Israel, mereka yang harusnya cuma sebentar jadi lama. Kenapa nggak taat, nggak percaya, nggak ikutin petunjuk Tuhan, ya. Ikutin petunjuk Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Boleh di HP, boleh di Alkitab, ya. Ada yang masih baca Alkitab dalam bentuk buku. Jangan-jangan saudara nggak tahu, karena keseringan pakai ini, ya. Kadang-kadang ini diurutkannya berdasarkan abjad, ya. Jadi kita pertama Amos misalnya, ya. Jangan ajarkan anak-anak saudara sesekali untuk membaca lewat buku, ya. Biar mereka tahu urutannya, mereka tahu letaknya. Jadi mereka nggak buta Alkitab. Karena kemajuan semakin canggih, kadang-kadang kita pakai ini dan kadang-kadang diurutkannya berdasarkan abjad. Kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Jadi kita nggak tahu keaslian dari Alkitab. Ya. Sesekali ajarkan anak-anak saudara, oh di rumah saya nggak ada Alkitab, itu yang tahu. Pakai buku manual kayak gitu, ya. Puji Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai nomor 1 supaya pikiran dunia itu mental dan pikiran Kristus yang selalu ada dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya mau undang pemain musik dan para singer. Kita mau angkat pujian biar kita mau serahkan pikiran kita kepada Tuhan malam hari ini. Biar Tuhan bekerja agar supaya segala pikiran-pikiran dunia yang masih ada dalam pikiran kita, Tuhan ubahkan, kita taklukkan menjadi pikiran Kristus. Saya mau kita semua bangkit berdiri. Iya. Saya mengundang, udah semua ya. Bilang Om ini ada yang mati, mana itu? Udah? Ini mati 1. Ya. Kita nyanyi pujian ini. Jadikan Tuhan sebagai kekuatan, jadikan Tuhan segala-galanya. Biar malam hari ini ada perubahan pikiran dalam pikiran saya dan saudara, ya. Amin. Semangat para kaum wanita yang dikasih Tuhan. Jadikan Kristus sebagai segalanya. Biar pikiran kita malam hari ini diubahkan, diproses. Amin. Amin. Di jiwaku, ketenangan di batin, ketenangan di batinmu. Hanya dalam hadiratmu ku menyembahmu sesungguh. Amin. Amin Tuhan. Akan berubah-ubahmu, kau jaya bagiku, berdiriku seumur hidupku. Masuk dalam rencana.
dunia menjadi pikiran Kristus. Kerjakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di bagiku, hanya dalam hadiratmu, hanya dalam hadiratmu, ku menyembah. Tersungkur di kakimu, amin. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Takkan kami melupakan Tuhan, takkan ku melupakan Kau cahaya, cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk jalan rencanamu Tuhan. Pikiran-pikiranku, rencanamu kami serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu hanya di dalam-Mu. Kami untuk melakukan rencanamu Tuhan. Jadikanku berjalan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidup sampai akhir hidup kami. Masuk terus dalam setiap kami serahkan pikiran-pikiran kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan malam hari ini. Ku serahkan padamu harapanku, hanya di dalam-Mu. Kami akan teguhkan bersama-Mu, jadikan-Mu rencana-Mu, bejana-bejana yang berguna sebagai alat di tangan-Mu ya Tuhan. Sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam bimbingan kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh terus iri akan Tuhan
seumur hidup kami akan melihat betapa luar biasanya Allah yang kami sembah, betapa hidupnya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai perjalanan kami wanita Pantai Kosta. Terima kasih Bapak. Jamah semua yang sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Hiburkan yang susah, beri pengharapan bagi yang putus asa, dan berikan jalan keluar dan solusi bagi mereka yang saat ini menghadapi masalah-masalah kehidupan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh tampil menjadi orang-orang yang menang dan kami berkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan kami terima itu semua hanya karena Tuhan yang menolong kami. Mari angkat ibu di hadapan Tuhan. Kita akan terima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.